Ini untuk meyakinkan kita kepada mursyid kita. Ya. Banyak sekarang itu kita dengan maklumat-maklumat pengersa abah itu ya. Kok kayak gitu ya? Saya nggak begitu ya. Banyak. Bahkan bukan hanya Iwan, wakil talkin pun begitu ya. Ada wakil talkin hanya diuji sedikit oleh mursyid ya. Hanya diuji sedikit dengan kesenangannya. Jangan. Itu pun dia sudah menghindar gitu. Sudah keluar gitu. Ya biarkan gitu. Nah itu jadi kita para ikhwan rahimakumullah jangan seperti sifat-sifat orang Bani Israel kikis habis dalam diri kita ya. Sami'na wa ata'na. Manut ya, kerjakan apa yang diperintahkan oleh mursyid. Diam, jangan bertanya apa-apa. Saya sebenarnya dalam hati saya banyak ingin bertanya kepada Abah. Mudah saya. Kalau saya tidak berani bertanya kepada Abah, pasti dia berani. Saya titip aja soal Bunda Haya. Ya, Bun, tolong tanyain Abah begini. Gitu. Pasti ditanyain, ya. Tapi itu saya menjaga jangan sampai kena kena apa ya? Kena bukan azab ya, tapi kenikmatan iman akan hilang, derajat akan turun gitu dengan begitu. Saya tahan aja gitu. Padahal banyak kalau mau ditanyakan gitu. Jadi sekali lagi kita sami'na wa ta'na yakin hakul yakin ya ikut mursyid kita pengersa Abah. Apapun nggak usah dipikir karena kita nggak kepikir gitu. Abah nyuruh jedot ini ke tembok sekalian gitu. Nggak usah dipikir. Bagi kita cukup amaliyah saja. Ikut mursyid dengan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang mulia bertajali di diri kita dan itulah akan menjadikan kita menjadi mulia. Yang yang sama-sama sama-sama kita kita hormati hormati budaya budaya juga yang muliakan Prof. Yatno serta keluarga besar yang pada hari ini membukakan rodohnya buat kita semua sehingga kita sudah diberikan nikmat oleh Allah ditambah nikmat lagi. Alhamdulillah. Para wakil talkin yang hadir majelis online yang saya tidak sebutkan satu persatu tidak mengurangi rasa takzim saya pada para waliai semua, para petugas manakib yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, para ikhwan wal akhwat baik yang ada di hadapan saya maupun pun jauh di sana. Semoga Allah berkahi segalanya semuanya. Kabulkan hajat kita apapun hajatnya, dimudahkan segala urusan kita baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, saya jadi teringat perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Jadi tadi ada garis bawahnya. Kita mendoakan min ladun Adam, bukan min waladi Adam, min ladun Adam, sejak Nabi Adam ila yaumil kiamah. Tadi disampaikan Pak Prof. Kita mendoakan kebaikan dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, termasuk tadi disampaikan termasuk musuh-musuh kita, termasuk orang-orang kafir. Bahasa Al-Quran itu kafir. Ya ayuhal kafirun. Bahasa Al-Quran. Tapi kadang-kadang kalau kita menyebut begitu ada yang tersinggung. Gitu. Tapi itu firman Allah. Tapi kata Allah berdoalah kepadaku, kita berdoa. Aku yang akan mengabulkan. Ada yang dikabulkan oleh Allah, ada yang tidak ditunda atau tidak dikabulkan oleh Allah. Saya teringat kita ini sebenarnya belajar, belajar terus, tidak ada habisnya. Terutama belajar untuk menjadi sifat-sifat kita, sifat-sifat yang mulia. Karena kemuliaan manusia itu tergantung dari kemuliaan Allah yang ada di dalam dirinya. Tajali, tajali sifat-sifatnya Allah dalam dirinya. Dan Allah yang memuliakan manusia siapa yang dia kehendaki. Di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzib tala Ibrahim rabbahu bi kalimati fa atammahunna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la tanalu ahdi dzalimin." Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan satu kalimat, ya. Lalu Nabi Ibrahim fa'atam mahunna, ditunaikan, ditunaikan dengan baik oleh Nabi Ibrahim. Ya, maklumat-maklumat pengelesa Abah itu juga bisa termasuk ujian juga buat kita, termasuk buat murid juga. Fa'atam mahunna, Nabi Ibrahim menunaikan. Lalu Allah berfirman di dalam Al-Quran, ini ja'iluka ini ja'iluka linnasi imama. Karena taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah, janji Allah, aku akan jadikan kamu Ibrahim sebagai pemimpin dan imam bagi manusia. Pada Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati, aku mohon juga keturunan-keturunanku ya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran menjawab itu, qala la yanalu ahdi dzalimin. Baik, oke. Keturunanmu akan aku jadikan pemimpin, aku akan jadikan ia imam, aku jadikan nabi, aku jadikan pemimpin raja-raja, aku jadikan para wali. Ada zalimin, kecuali orang-orang yang zalim. Nah, keyakinan terhadap keturunan Nabi Ibrahim ini yang akan menjadi nabi-nabi itu diyakini oleh Bani Israel. Sampai Bani Israel meyakini bahwa keturunan dari Ibrahim lah nanti yang berhak untuk menjadi nabi-nabi. Berhak untuk menjadi pemimpin. Makanya ada beda antara Bani Israel dengan Yahudi. Karena ini offline online, ya. Ceramahnya begitu ya. Apa bedanya Bani Israel sama Yahudi? Kalau Bani Israel, Bani kaum Israel. Ya. Kalau Yahudi itu identik dengan agama. Yahudi, Nasrani, Islam, ya kan? Tuh. Nah, siapa yang disebut dengan Israel awalnya? Yang disebut dengan Israel itu adalah Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub berkelahi, berantem dengan seseorang, gitu. Kemudian dia menang. Lalu seseorang itu berkata pada sejak saat ini kamu dipanggil Israel karena kamu telah berperang melawan Allah dan berperang menang dengan manusia gitu. Baru Nabi Yakub menyadari ternyata orang tersebut adalah malaikat. Situ disebut Israel. Israel. Kapan Yahudi itu kemudian disebut? Yahudi itu anak keempat dari Nabi Yakub. Namanya Yahuda. Nah, itu nanti agar reternya berterus dengan agama. Jadi, bedakan. Kalau zaman sekarang dulu Bani Israel. Kalau sekarang Israel. Jadi nama negara. Walaupun agak identik. Nah, jadi teman-teman, Bapak dan Ibu harus bisa membedakan mana Yahudi, mana Bani Israel. Nah, sifat-sifat orang Yahudi, sifat-sifat Bani Israel yang ada di dalam diri kita. Kalau Yahudi bisa jadi bukan Bani Israel, bisa jadi orang keturunannya Bani Israel, bisa jadi orang lain yang masuk agama Yahudi. Tuh ya. Nah, sifat-sifat itu orang-orang Bani Israel ini dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah. Dia memiliki ilmu, pinter, cerdas. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya Bani Israel, ladhkuru ni'matiyallati an'amta alaikum, wa anni padaltukum alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku, kata Allah, telah melebihkan kamu dari semua umat lain di alam semesta ini. Jadi Bani Israel itu sebenarnya disanjung, dilebihkan oleh Allah.
sampai diutus Bani Israel itu 12 nabi, mulai Nabi Yakub, Nabi Ishak, ya. Nabi terus sampai ke Nabi Ilyasa sampai ke Musa, sampai ke Daud, sampai Daud, Sulaiman, sampai ke Nabi Isa, terakhir Nabi Isa, Bani Israel. Tapi Bani Israel ini meskipun sudah dimuliakan oleh Allah, ya, sudah diistimewakan oleh Allah, tapi mereka ini mempunyai sifat pembangkang. Makanya kata pengesah Abah, ihdinas syiratal mustaqim itu adalah bukan jalan-jalan orang yang lurus, orang-orang yang diridhoi, bukan jalan-jalan pembangkang. Nah, tafsirnya baru kita dengar kan. Bukan jalan orang-orang pembangkang. Nah, ciri-ciri orang pembangkang itu selalu membangkang. Dulu ketika uh, Nabi Samuel, Nabi orang Yahudi itu ya, orang Bani Israel itu namanya Samuel. Setelah wafatnya Nabi Musa. Dulu waktu zaman Nabi Musa, kenapa Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari Mesir, Firaun? Dulu sejarahnya dari Nabi Yusuf, mereka kumpul di situ beranak pinak. Singkat cerita, karena ada kerajaan di Mesir itu Firaun, orang-orang Bani Israel jadikan budak. Diutus Musa untuk menyelamatkan Bani Israel. Makanya kemarin Nabi Musa menyeru kepada Firaun, bukan suruh Firaun menyembah Allah, tapi biarkanlah Bani Israel pergi bersama aku. Ketika Nabi Musa membawa Bani Israel, ya setelah mereka menyerangi Laut Merah sampai di Bukit Tursina, belum kering, kata dalam tafsir ya, belum kering kaki mereka dari air laut. Itu sudah minta kepada Nabi Musa, buatkan kami patung anak sapi, buat kami sembah. Gitu. Tentu nggak diturutin oleh Nabi Musa. Sampai Nabi Musa naik Bukit Tursina, 40 hari, 40 malam, turun. Ternyata umatnya itu sudah bikin sapi ya dari emas, sudah disembah semua. Saking marahnya itu Nabi Musa, itu Harun ditarik janggutnya. Nabi Harun itu, tarik. Kamu bukannya bisa menjaga. Sampai Nabi Harun, maaf, aku tidak kuasa untuk mengendalikan mereka gitu. Saking marahnya Nabi Musa itu satu lempengan itu yang 10 perintah Allah itu, ya kalam Allah itu yang di atas itu pecah berantakan. Marah itu Nabi Musa. Nah, seperginya Nabi Musa, ketika itu kekosongan Nabi Bani Israel selalu begitu minta. Dia meyakini keturunan Nabi harus Nabi. Pada zaman itu tidak ada lagi keturunan-keturunan yang bukan Nabi. Ada satu perempuan dijaga oleh mereka supaya itu lahir dari perempuan itu zuriatnya Nabi. Turunlah itu namanya Samuel. Tapi ketika Samuel setelah dewasa diperintah oleh Allah diangkat menjadi nabi, dia mengabarkan Bani Israel, tadinya dia minta supaya dikirim kepada kami seorang nabi. Setelah diturunkan nabi, mereka ngingkarin lagi. Gitu. Mereka mengingkari nabinya mereka. Kata mereka, kalau benar kamu adalah nabi, tunjukkan kepada kami seorang pemimpin bagi kami. Tuh. Dicari, akhirnya Nabi Samuel berdoa kepada Allah. Datang tongkat. Ini tongkat nih. Tongkat. Des itu ya. Jadi ini cerita Abah Aos ini mirip ya dengan itu. Bahkan waqala lahum nabiyuhum qad ba'atsalakum taluta malikan. Sejak pertama Abah menjadi mursyid itu penerus Abah Hanom itu kan itu ditepuk ke pundak oleh beliau. Identik dengan tongkat. Tongkat itu ternyata tingginya itu uh, waridat dari Allah ya, cari orang Bani Israel yang tingginya sama dengan tongkat ini. Itu. Dicari-cari, ternyata ketemulah orang badannya tinggi besar. Namanya Tolut. Nah, orang paling tinggi pada zaman Bani Israel itu lebih tinggi dari orang yang lebih tinggi pada saat itu. Itu jadi paling tinggi itu Tolut. Didatangilah Tolut gitu ya oleh Nabi Samuel. Begitu didatangi Tolut, ternyata kamu adalah pemimpin Bani Israel. Dikasih tahu tuh sama Bani Israel sama Nabi Samuel. Ya ini dalam Al-Qur'an ini. Nih. Wa qala lahum nabiyum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malikan. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta
sa'atam minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatam fil ilmi wal jismi wallahu yu'ti mulkahu man yasa wallahu wasiun alim. Ketika Nabi mereka mengatakannya, dan Nabi mereka berkata kepada mereka, Nabi Samuel kepada Bani Israel, wa qala lahum nabiyum, berkatalah Nabi mereka kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Tolut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu darinya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik yang kuat. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Tuh. Kenapa Bani Israel tadi minta Nabi, datang Nabi, bukan Nabi. Kalau begitu tunjukkan kepada saya pemimpinnya. Ditunjukkan pemimpinnya. Masa itu pemimpin kami? Dia bukan dari keturunan raja-raja, bukan keturunan dari nabi, dan dia juga tidak punya kekayaan. Ya, Taulut itu hanya tukang samak kulit itu ya, tukang bersihin kebun, ya Taulut itu. Nah, kata mereka, kami yang lebih pantas itu. Nah, ditegaskan oleh Nabi, sesungguhnya Allah telah memilihkan raja bagi kalian. Dan Allah berkuasa untuk memberikan kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki. Tuh. Lalu sudah tahu nih karakter Bani Israel. Lalu dipimpinlah mereka untuk memerangi Jalut. Ya. Mereka waktu itu minta pemimpin itu supaya berperang melawan Jalut karena mereka dijajah ketika itu sama Jalut. Jalut itu ketika itu ada di Mesir ya. Jalut itu ada di Palestina. Nah, ketika mereka berperang, lewatlah sungai. Kata Nabi, kata Tolut, jangan barang siapa meminum air sungai ini, maka dia bukan bagian daripadaku. Kecuali hanya menciduk-ciduk saja. Tapi itu dasarnya mereka, bantah lagi, bangkang lagi, diminum sepuas-puasnya air sungai itu. Nah, sehingga mereka lemas gitu ya. Tinggal sedikit lagi. Terus mereka bilang, kami tidak sanggup berperang. Itu karakter mereka sebenarnya. Nggak mau berperang mereka. Ya, nggak mau berperang. Suruh masuk oleh Nabi Musa, disuruh masuk ke Palestina, nggak mau. Kamu aja yang sono. Makanya Allah berfirman, 40 tahun mereka akan tersesat, berkeliling-keliling di padang pasir, sampai batas waktu yang ditentukan. Itu. Nah, nggak mau berperang. Akhirnya tinggallah sedikit di antara mereka mengatakan, begitu banyaknya orang yang sedikit mengalahkan orang yang banyak. Akhirnya berperang mereka dengan Jalut. Dan Jalut dibunuh oleh Daud. Itu. Nah, itulah cerita sedikit tentang Bani Israel. Jadi jangan sampai ini kita nih ya, setelah kita minta-minta ditunjukkan jalannya masih bantah. Ini untuk meyakinkan kita kepada mursyid kita. Ya. Banyak sekarang itu kita dengan maklumat pengersa abah itu ya. Kok kayak gitu ya? Saya nggak begitu ya. Banyak. Bahkan bukan hanya Iwan, wakil talkin pun begitu ya. Ada wakil talkin hanya diuji sedikit oleh mursyid ya. Hanya diuji sedikit dengan kesenangannya. Jangan. Itu pun dia sudah menghindar gitu. Sudah keluar gitu. Ya biarkan gitu. Nah itu jadi kita para ikhwan rahimakumullah, jangan seperti sifat-sifat orang Bani Israel, kikis habis dalam diri kita ya. Sami'na wa ata'na, manut ya, kerjakan apa yang diperintahkan oleh mursyid. Diam, jangan bertanya apa-apa. Saya sebenarnya dalam hati saya banyak ingin bertanya kepada Abah. Mudah saya. Kalau saya tidak berani bertanya kepada Abah, pasti dia berani. Saya titip aja soal Bunda Haya. Ya, Bun tolong tanyain Abah begini. Gitu. Pasti ditanyain, ya. Tapi itu saya menjaga jangan sampai kena apa ya? Kena bukan azab ya, tapi kenikmatan iman akan hilang, derajat akan turun gitu dengan begitu. Saya tahan aja gitu. Padahal banyak kalau mau ditanyakan gitu. Jadi sekali lagi kita sami'na wa ta'na, yakin hakul yakin ya, ikut mursyid kita pengersa abah. Apapun nggak usah dipikir karena kita nggak kepikir gitu. Abah nyuruh jedot ini ke tembok sekalian gitu. Nggak usah dipikir. Bagi kita cukup amaliyah saja. Ikut mursyid.
dengan menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang mulia bertajalli di diri kita, dan itulah akan menjadikan kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.